Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Tertulis demikian, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam khotbahnya di atas bukit, Tuhan Yesus menyampaikan 9 ucapan bahagia. Dan salah satunya adalah yang tertulis dalam ayat yang ke-7 ini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kata berbahagialah dalam ayat ini tertulis dalam bahasa Yunaninya dengan kata makarios, yang artinya adalah Allah akan berkenan, memuji, dan memberikan berkat-Nya. Jadi kebahagiaan itu berhubungan dengan keadaan di mana Tuhan berkenan atas sikap yang kita tunjukkan, dan Ia akan memberikan berkat-Nya karena sikap kita itu. 9 ucapan bahagia yang disampaikan Tuhan Yesus merupakan 9 karakter atau sikap yang mewarnai kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Kalau kita tidak memiliki karakter dan sikap yang disebutkan dalam pasal ini, maka kita perlu belajar untuk mengubah hati dan sikap seturut dengan yang Tuhan Yesus ajarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan dengan kita yang bermurah hati dan akan membalaskannya dengan kemurahan. Kemurahan hati ditunjukkan dengan sikap nyata yang lahir dari belas kasihan kita kepada sesama. Belas kasihan atau kemurahan ini bukan hanya dalam hal jasmani saja, tapi juga rohani. Kemurahan hati itu ditunjukkan dengan beberapa sikap seperti ini. Yang pertama, saudara, memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Belas kasihan Tuhan akan memampukan kita melihat kebutuhan dari orang yang membutuhkan pengampunan dan pemulihan secara batin. Yang kedua, saudara, memberikan kepada yang berkekurangan secara materi atau memberikan bantuan kepada yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Kita dapat menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menyalurkan pertolongannya kepada sesama dengan peka dan menuruti suara Roh Kudus dalam hati kita. Yang ketiga, saudara, memberikan kabar sukacita keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus dalam hidupnya. Semua orang di dunia ini sedang berjalan menuju kepada satu tempat, entah itu kematian kekal atau kehidupan yang kekal. Jangan biarkan orang-orang lain terhilang dan binasa tanpa Kristus. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, haruslah membagikan kabar sukacita itu kepada orang lain. Mungkin kita tidak bisa menginjil, tapi kita bisa membagikan kesaksian hidup kita yang bisa menjadi berkat buat orang lain dan membawa mereka kepada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu bukanlah harapan kita untuk mendapatkan balasan atas kemurahan hati yang kita miliki dan tunjukkan. Sebagai orang beriman, kita melakukan semuanya dengan tulus. Namun demikian, saudara, tetap ada balasan atas kemurahan hati kita yang datang dari Tuhan. Balasan itu tidak datang dari manusia, dan tidak pernah kita berharap akan datang dari manusia tertentu. Tapi Tuhan bisa menggerakkan orang-orang tertentu untuk membalas kemurahan hati kita. Tuhan juga punya berbagai cara untuk menyatakan reward-Nya atas belas kasihan dan kemurahan hati yang kita wujudkan kepada orang lain. Tuhan memberikan kepada kita berkat, damai sejahtera, ketenangan, sukacita, pengampunan, dan keselamatan, serta kehidupan yang kekal. Malam ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya menjadi malam di mana kita mengerti satu hal penting yang Tuhan rindukan ada dalam kehidupan kita,
yaitu kemurahan hati. Jadilah pribadi yang murah hati seperti Tuhan Yesus. Jangan biarkan hati kita dipenuhi dengan kebencian, ketidakpedulian, atau amarah. Tapi mari biarkan Roh Kudus bekerja dan memenuhi hati kita dengan kasih, perhatian dan pengampunan, serta belas kasihan, sehingga kita mampu selalu untuk menunjukkan kemurahan hati kepada sesama kita. Kebahagiaan yang dari Tuhan akan memenuhi hati dan kehidupan kita senantiasa. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu, sehingga kami mampu melewati hari ini karena kemurahan Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami satu hal penting, yaitu agar kami memiliki kemurahan hati. Jamahlah hati kami, Roh Kudus, dan ubahkanlah seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Penuhi hati kami dengan belas kasihan dan kemurahan. Berikan kami kepekaan, ya Tuhan, untuk bertindak seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Mampukan kami, Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Berkatilah bangsa dan negara kami, agar Tuhan mencurahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan bagi bangsa dan negara kami. Jamahlah setiap orang di bangsa kami, agar mereka mengenal Engkau, ya Tuhan Yesus, dan percaya kepadamu. Dalam situasi pandemi saat ini, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit. Sembuhkanlah mereka, ya Tuhan. Berikan damai sejahtera dalam hati mereka, ketenangan dan sukacita, serta iman dan pengharapan untuk melewati situasi sulit dalam hidup mereka. Kami percaya mujizat-Mu, Tuhan, nyatakan dalam kehidupan mereka, khususnya yang sedang sakit. Dan kami berdoa agar Tuhan juga menguatkan yang lemah dan memberikan jalan keluar bagi mereka yang sedang mengalami persoalan dalam berbagai aspek kehidupan mereka, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, dan hal-hal yang lainnya. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia ini, agar Tuhan juga memulihkan keadaan dunia ini. Dan lewat situasi saat ini, kami berdoa agar Tuhan menjamah setiap hati, agar mereka menjadi percaya dan mengenal Engkau, Tuhan Yesus. Lindungi dan berkati kami di sepanjang malam ini. Biarlah kuasa dan kasih-Mu menaungi kami, hingga besok pagi kami kembali bangun dengan kekuatan baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami mengerjakan perkara-perkara yang mulia, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan dan sukacita bagi kita semua di malam hari ini. Dan saya percaya Roh Kudus akan terus bekerja dalam hati kita, membuat kita semakin mengenal Tuhan dan mengenal kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.